Pernahkah kamu merasa seolah dunia bergerak terlalu cepat? Kamu buka media sosial, dan semua orang terlihat seperti sedang menang besar. Baru buka usaha, langsung viral. Baru mulai investasi, langsung untung puluhan juta. Baru beberapa bulan kerja, sudah beli motor baru. Atau bahkan rumah KPR. Kamu mulai berpikir, mungkin aku juga harus lebih agresif. Mungkin aku juga bisa lebih cepat kalau ambil pinjaman. Toh, aku sanggup bayar kan? Lalu kamu mulai mempertimbangkan. Pinjam ke bank, ambil cicilan, ajukan limit. Semua demi satu hal, mempercepat perjalananmu. Tapi pertanyaannya bukan cuma, bisakah kamu membayar? Melainkan, apakah kamu siap membayar semua resiko yang datang bersamanya? Warren Buffett, seorang miliarder, seorang investor jenius, punya akses ke semua fasilitas keuangan. Jika dia mau, dia bisa meminjam miliaran dolar dalam sehari. Tanpa jaminan, tanpa repot, tapi tahu apa yang ia pilih. Ia nyaris tak pernah berutang. Buffett tahu satu hal yang sering kita lupakan. Menjaga diri tetap aman. Jauh lebih penting daripada terlihat sukses dengan cepat. Karena dalam hidup, bukan siapa yang paling cepat yang menang, tapi siapa yang paling berhati-hati, agar tidak keluar dari permainan. Pada video kali ini, kita akan bahas kenapa kamu harus menghindari hutang, bahkan ketika kamu merasa sanggup membayarnya. Hutang itu tidak gratis, meski tanpa bunga. Banyak orang berpikir bahwa selama bunganya rendah, atau bahkan nol, maka berhutang itu bukan masalah besar. Padahal, biaya terbesar dari hutang seringkali bukan uang, tapi ketenangan pikiran. Setiap rupiah yang kamu pinjam adalah janji yang harus kamu bayar. Bukan hanya dengan uang, tapi juga dengan fokus, dengan waktu, dan kadang, tanpa kamu sadari, dibayar dengan harga emosional yang tidak kecil. Kamu mungkin berkata, tenang, aku sanggup bayar. Tapi sanggup bukan berarti siap, dan mampu bukan berarti bijak, karena hutang bukan sekadar angka di kertas. Hutang adalah beban mental, yang diam-diam mengintai keseharianmu. Mau belanja pun harus hitung-hitung. Mau resign tapi takut cicilan macet. Mau mulai sesuatu yang baru. Tapi ada suara kecil di kepala berkata, jangan gegabah, kamu masih punya kewajiban. Dan itulah jebakan pelan-pelan, yang membuatmu hidup bukan atas pilihan, tetapi atas tekanan. Bahkan jika kamu tidak merasakannya sekarang, suatu hari nanti, ketika sesuatu di luar rencana terjadi, PHK, krisis, atau penyakit, barulah kamu sadar bahwa hutang adalah pembatas kebebasanmu yang paling nyata. Itu sebabnya orang-orang seperti Warren Buffett menolak berutang. Bukan karena tidak mampu, tapi karena mereka mengerti bahwa ketenangan adalah aset, dan hutang seringkali merusaknya secara perlahan. Jadi, meski kamu bisa bayar, tanyakan dulu pada dirimu, apa yang akan aku korbankan hanya demi lebih cepat sampai? Karena bisa jadi, jalan yang lebih lambat justru akan membawamu sampai dengan lebih aman dan lebih utuh sebagai manusia. Warren Buffett dan filosofi tanpa utang. Di dunia bisnis dan investasi, hampir semua orang pernah berutang, entah untuk membangun usaha, memperbesar portofolio, atau sekadar bertahan hidup. Tapi Warren Buffett adalah pengecualian. Ia bukan cuma dikenal karena kehebatannya membaca pasar, tapi juga karena satu prinsip kuat yang ia pegang sepanjang hidupnya. Jangan berutang, bahkan saat kamu mampu membayar. Dalam banyak wawancaranya, Buffett dengan tenang berkata, kalau kamu cukup pintar, kamu tidak perlu berutang. Kalau kamu tidak cukup pintar, kamu sebaiknya jangan berutang. Ucapan itu terdengar sederhana, tapi sebenarnya menyimpan filosofi hidup yang sangat dalam. Buffett tahu satu hal, uang hasil pinjaman bisa mempercepat keuntungan, tapi juga mempercepat kehancuran. Itulah sebabnya, bahkan saat ia memiliki peluang-peluang besar, yang katanya bisa mendatangkan miliaran dolar tambahan, jika ia mau menggunakan leverage, tapi Buffett tetap menolak. Ia lebih memilih menunggu, menabung, dan tumbuh perlahan. Kenapa? Karena dia tahu resiko yang tak terlihat jauh lebih berbahaya.
daripada peluang yang terlihat sangat menjanjikan. Di usia 25, Buffett sebenarnya sudah bisa membeli properti dan saham dengan utang. Tapi dia tidak melakukannya. Ia membangun kekayaannya bukan dari pinjaman, tapi dari modal kesabaran, disiplin, dan keputusan yang konsisten. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari situ sederhana. Kadang, keputusan paling cerdas dalam hidup adalah menahan diri ketika semua orang tampak terburu-buru. Buffett bukan anti kemajuan, tapi dia sangat paham bahwa kemajuan yang dibangun di atas utang bukanlah kekuatan, melainkan ilusi. Ia memilih jalur yang lambat tapi pasti, karena baginya menjaga kendali atas hidup jauh lebih penting daripada mengejar kekayaan yang cepat datang dan cepat hilang. Ketika orang berbicara tentang sukses, yang sering dibahas adalah kecepatan. Seberapa cepat naik, seberapa cepat balik modal, seberapa cepat menghasilkan. Tapi jarang sekali orang bertanya, seberapa tahan kamu saat badai datang? Dalam dunia nyata, bukan yang paling cepat yang bertahan, tapi yang paling kuat menghadapi tekanan. Dan itulah masalahnya dengan hutang. Saat kamu punya hutang, kamu bisa terlihat melaju cepat di awal, tapi kamu sedang menukar daya tahanmu dengan kecepatan semu, karena di balik setiap cicilan, ada tali yang menarikmu mundur. Kamu harus memastikan penghasilanmu stabil, usahamu harus untung terus, investasimu harus cuan setiap bulan. Satu kesalahan kecil, satu keterlambatan kecil saja bisa membuat semuanya berantakan. Buffett paham betul bahwa dalam permainan jangka panjang, yang kamu butuhkan bukan hanya strategi, tapi juga ketahanan, daya tahan untuk menolak godaan, daya tahan untuk bertahan saat pasar jatuh. Dan yang terpenting, daya tahan untuk tetap berpikir jernih, bahkan saat semua orang panik. Hutang mencabut kemampuanmu untuk itu. Ia membuatmu panik lebih cepat, membuatmu terpaksa mengambil keputusan bukan karena ingin, tetapi karena harus. Dan disitulah kamu kehilangan kekuatanmu sebagai pengendali hidupmu sendiri. Itulah sebabnya Buffett menjaga diri dari utang. Bukan karena dia tidak mampu mengambil resiko, tapi karena dia ingin memastikan dirinya selalu sanggup bertahan, bukan hanya menang. Karena dalam hidup, siapa yang bisa bertahan paling lama, dialah yang pada akhirnya akan menang paling besar. Keuntungan cepat, risiko lebih cepat. Manusia itu makhluk yang tidak sabaran. Kita ingin semua hal terjadi sekarang juga. Kalau bisa sukses 10 tahun lagi. Kenapa nggak 1 tahun saja? Kalau bisa untung dalam sebulan. Kenapa harus nunggu setahun? Dan disitulah hutang datang menawarkan jalan pintas. Pinjam dulu, hasilkan nanti. Cicil sekarang, panen kemudian. Kedengarannya masuk akal, kan? Tapi disitulah letak jebakannya. Karena setiap jalan pintas dalam hidup selalu datang dengan harga tersembunyi. Kamu mungkin mendapat keuntungan lebih cepat, tapi kamu juga sedang mengundang risiko yang datang lebih cepat. Bisnismu belum stabil, tapi kamu sudah terikat cicilan. Investasimu belum teruji, tapi kamu sudah menanggung bunga. Arus kasmu belum sehat, tapi kamu harus membayar tepat waktu. Dan jika salah satu roda itu goyah, semuanya bisa runtuh seperti domino. Warren Buffett tahu bahwa kesuksesan sejati tidak dibangun dari kecepatan, tapi dari kekuatan pondasi. Dia bisa saja mempercepat pertumbuhannya dengan hutang, tapi dia lebih memilih pertumbuhan alami, yang bisa ia kendalikan sepenuhnya. Karena bagi Buffett, bukan seberapa cepat kamu kaya, tapi seberapa kuat kamu berdiri saat badai datang. Hutang bisa membuatmu merasa seperti sedang menang, sampai kamu sadar bahwa kamu tidak sedang berdiri di atas tanah, melainkan di atas tali yang rapuh dan bergantung pada waktu. Dan waktu, seperti kita tahu, tidak pernah bisa benar-benar kita kendalikan. Jadi, sebelum kamu tergoda mengambil pinjaman untuk mempercepat suksesmu, tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar jalan pintas, atau jurang yang hanya terlihat seperti jembatan? Bebas finansial dimulai dari bebas utang. Hari ini, semua orang bicara soal financial freedom. Kebebasan finansial, hidup tanpa batas. Bisa beli apa saja, kapan saja. Bekerja bukan karena harus,
tapi karena mau. Kedengarannya hebat, bukan? Tapi izinkan saya tanya satu hal. Apa gunanya penghasilan besar kalau setiap bulan habis untuk membayar cicilan? Apa artinya bebas kalau kamu tidak bisa berhenti kerja karena takut tagihan menumpuk? Kebebasan finansial bukan dimulai dari saldo rekening yang fantastis, tapi dari satu kondisi sederhana. Tidak ada yang mengejarmu setiap bulan. Itulah mengapa orang seperti Warren Buffett, yang kekayaannya triliunan rupiah, justru hidup sangat sederhana, bukan karena dia pelit, bukan karena dia takut uang habis, tapi karena dia tahu satu hal. Uang paling berharga adalah uang yang tidak membuatmu terikat. Ketika kamu tidak punya utang, kamu bisa memutuskan hidup dengan lebih berani. Kamu bisa istirahat saat tubuhmu lelah. Kamu bisa mengambil peluang baru tanpa rasa takut. Kamu bisa bilang tidak pada hal yang tidak kamu yakini. Itulah esensi kebebasan. Dan ironisnya, semakin kamu tergoda untuk mempercepat kebebasan itu dengan berutang, kamu justru menunda datangnya kebebasan yang sejati. Banyak orang bekerja siang malam, memeras tenaga, hanya untuk membayar sesuatu yang mereka nikmati sebentar, dan mereka cicil bertahun-tahun. Padahal, andai mereka sabar sedikit saja, dan menahan diri untuk tidak berutang, mereka bisa punya hal yang jauh lebih bernilai, ketenangan. Dan dari ketenangan itulah, muncul kekuatan untuk mengatur hidup, mengelola uang, mengambil keputusan jernih, dan membangun kekayaan yang kokoh. Jadi, kalau kamu benar-benar ingin bebas secara finansial, mulailah dengan membebaskan dirimu dari utang. Bukan nanti, tapi sekarang. Hutang membuatmu takut ambil keputusan berani. Ini ironi yang sering tidak kita sadari. Kita mengambil hutang supaya bisa melangkah lebih berani. Supaya bisa membangun bisnis, beli aset, atau meraih sesuatu yang tak bisa kita capai hari ini. Kita pikir, hutang akan membuka peluang lebih besar. Tapi justru sebaliknya yang terjadi. Begitu kamu punya hutang, kamu mulai takut mengambil langkah besar. Kamu takut gagal, karena ada cicilan yang harus dibayar. Kamu takut mencoba sesuatu yang belum pasti, karena kamu tak bisa menunda pembayaran. Hutang yang tadinya kamu harapkan jadi pendorong, pelan-pelan berubah jadi penjara yang tak terlihat. Kamu jadi lebih konservatif, lebih defensif, bukan karena kamu kurang semangat, tapi karena kamu tahu, kamu tidak boleh salah. Setiap keputusan yang kamu ambil sekarang harus aman. Karena satu kesalahan kecil bisa berdampak panjang. Warren Buffett paham risiko itu. Dia tahu bahwa hutang bisa membatasi kebebasan berpikir jernih. Dan dalam dunia investasi maupun dalam hidup, pikiran jernih adalah senjata utama. Ketika kamu bebas dari hutang, kamu bisa bilang, "Aku siap mengambil risiko ini karena aku tidak punya beban lain." Tapi ketika kamu terikat hutang, kamu terpaksa berpikir, "Bagaimana kalau gagal? Siapa yang akan menanggung cicilanku nanti?" Dan disitulah kamu sadar bahwa hutang bukan cuma soal uang, tapi soal keberanianmu yang terkikis sedikit demi sedikit. Hutang membungkam ambisi, hutang mengerdilkan nyali, hutang mengikatmu pada kenyamanan yang semu, sambil mencuri kebebasanmu diam-diam. Jadi, jika kamu ingin jadi pribadi yang benar-benar bebas melangkah, bebaskan dulu dirimu dari hutang, karena keberanian sejati hanya bisa tumbuh dalam hati yang tidak takut kehilangan. Dan orang yang hidup dalam utang, selalu hidup dalam rasa takut. Kebiasaan tanpa hutang melatih disiplin. Dalam dunia yang serba instan, menunda keinginan adalah bentuk kekuatan yang langka. Dan memilih untuk hidup tanpa hutang adalah bentuk tertinggi dari kedewasaan finansial. Karena untuk menolak hutang, kamu harus siap menunggu. Harus belajar mengendalikan nafsu memiliki. Harus rela berkata, "Aku belum mampu hari ini, tapi aku akan siapkan diri esok hari." Dan itu bukan kelemahan, itu adalah disiplin. Sesuatu yang tak bisa dibeli, tak bisa diwariskan, tapi bisa dilatih. Warren Buffett tak pernah berutang bukan karena ia takut, tapi karena ia tahu bahwa kekayaan sejati tidak datang dari fasilitas pinjaman, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang ia bangun setiap hari. Menabung, berpikir panjang, menghitung risiko, hidup sederhana meski mampu hidup mewah.
Semua itu hanya mungkin kalau kamu terbiasa mengelola uang sendiri, bukan uang milik orang lain. Tanpa hutang, kamu dipaksa untuk bertumbuh secara organik. Kamu tidak bisa mempercepat hasil seenaknya. Kamu harus membangun kekuatan dari dalam. Dan itu justru akan melatih ketahananmu. Saat bisnis seret, kamu tetap bisa bertahan. Saat pemasukan turun, kamu tak langsung panik. Saat badai datang, kamu tahu pondasimu cukup kuat. Disiplin seperti ini tidak datang dari seminar, bukan dari motivator, tapi dari proses panjang menahan diri untuk tidak tergoda shortcut bernama hutang. Itulah kenapa orang-orang yang menolak berutang, meski bisa, seringkali justru yang paling siap ketika kesempatan besar datang. Mereka tidak terikat, mereka tidak tergesa, dan mereka tidak panik, karena selama bertahun-tahun, mereka sudah melatih kekuatan karakter, bukan sekadar mengatur keuangan. Setiap kali kamu mengambil hutang hari ini, sebenarnya kamu sedang memanggil beban dari masa depan. Kamu belum tahu apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tapi kamu sudah memastikan satu hal, akan ada tagihan yang menunggumu. Kamu mungkin merasa nyaman sekarang. Barang impian sudah di tangan, bisnis sudah jalan, investasi sudah ditanam. Tapi apa yang akan terjadi jika hidup mendadak berubah? Bagaimana jika pekerjaanmu hilang? Jika bisnis turun? Jika kesehatanmu goyah? Atau jika ada hal tak terduga datang tiba-tiba, apakah kamu sudah siap? Hutang membuatmu merasa berdaya sekarang, tapi mengurangi pilihanmu nanti. Ia mengikat masa depanmu untuk membayar keputusanmu hari ini. Dan seringkali, harga yang kamu bayarkan jauh lebih mahal daripada manfaat yang kamu dapatkan. Warren Buffett selalu berhitung bukan hanya soal untung dan rugi, tapi soal apa yang akan ia korbankan jika mengambil langkah tertentu. Itulah kenapa ia tidak suka berutang, karena baginya, masa depan terlalu berharga untuk dijadikan taruhan. Hutang bukanlah solusi. Hutang adalah janji. Jika kamu gagal menepatinya, akan membayarmu dengan ketakutan, tekanan, dan penyesalan. Kamu mungkin tidak merasakannya sekarang, tapi waktu akan mengungkap semuanya. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan bersyukur jika bisa berkata, "Aku tidak berutang pada siapapun." Itulah bentuk tertinggi dari kendali. Itulah kekayaan yang paling sejati. Hiduplah dengan sadar, bukan serakah. Jadi mulai hari ini, berhentilah mengejar kecepatan sampai kamu lupa arah. Berhentilah mengambil pinjaman hanya karena kamu bisa membayarnya, dan berhentilah menukar ketenangan hari esok dengan kenyamanan sesaat hari ini. Karena dalam hidup, bukan siapa yang paling cepat yang menang, tapi siapa yang paling sadar akan langkahnya. Warren Buffett punya semua akses untuk mempercepat kekayaannya, tapi ia memilih lambat dan aman, bukan karena takut rugi, melainkan karena ia menghargai satu hal yang jauh lebih penting: kendali atas hidupnya sendiri. Kamu pun bisa seperti itu. Mungkin kamu belum kaya, mungkin kamu masih menabung receh demi receh. Tapi kalau kamu bisa menjaga dirimu dari hutang yang tidak perlu, kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih kokoh dari sekadar uang, kekuatan, kebebasan, dan ketenangan. Jangan tunggu sampai kamu terjebak untuk menyadari nilai hidup tanpa hutang. Karena saat kamu bebas dari utang, segala keputusan kembali ada di tanganmu. Dan ketika itu terjadi, itulah momen saat kamu benar-benar kaya.